Perkenalkan, nama saya Rida Subuan. Saya dari kelas dan NIM saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia yang terdapat pada 5 bagian. Yang pertama yaitu era prakemerdekaan, yang kedua era kemerdekaan, yang ketiga era Orde Lama, yang keempat era Orde Baru, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu era reformasi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang bagian pertama yaitu tentang era prakemerdekaan. Menurut sejarah, pada kira-kira abad ke-7 sampai ke-12, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Dan kemudian pada abad ke-13 sampai ke-16, didirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Negara kebanggaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu yang pertama pada zaman Sriwijaya, yang kedua pada zaman Majapahit, dan yang ketiga pada negara bangsa modern yaitu negara Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua yaitu mengenai tentang era kemerdekaan. Adapun penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlangsung pada waktu menjelang akhir Perang Dunia Kedua dan setelah berakhirnya Perang Dunia, bahwa pemerintah Hindia Belanda yang menduduki Indonesia selama beratus-ratus tahun lamanya pada tanggal 8 Maret 1942 telah menyerah kepada tentara Jepang yang menyerbu Indonesia. Dan semenjak saat itu, seluruh daerah Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan tentara Jepang sebagai terra bellica atau daerah perang, dan sejak itu habislah masa penjajahan Belanda tanah air, namun dimulai pula masa penjajahan pemerintah militer Jepang di Indonesia. Pendaratan tentara Jepang di Indonesia pada mulanya diterima rakyat Indonesia dengan gembira, bukan karena turunnya Belanda dan naiknya Jepang, melainkan waktu dengan dirasakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia akan mempergunakan kesempatan untuk Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat sempurna. Dan selanjutnya, baiklah kita akan membahas tentang bagian ketiga yaitu mengenai era Orde Lama. Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam ayat 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa dalam 6 bulan sesudah majelis permusyawaratan dibentuk, majelis itu bersaing untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Dari aturan tambahan ini dapatlah disimpulkan bahwa status Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersifat sementara. Dan kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 1959 dengan Dekret Presiden Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dinyatakan berlaku kembali dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 di Indonesia. Ketentuan ayat 2 aturan tambahan Undang-Undang tahun 1945 tidak dapat juga dilaksanakan dengan segera karena MPR belum dapat dibentuk. Pada MPRS yang dibentuk berdasarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959, kemudian dengan ketetapan nomor 20 MPRS tahun 1966 telah menyatakan Dekret Presiden tersebut sebagai sumber tertib hukum bagi berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baiklah, kita akan masuk ke bagian keempat yaitu mengenai tentang Orde Baru. Era Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 setelah jatuhnya Orde Lama di bawah Presiden Soekarno dan berakhir pada tahun 1968 dengan mundurnya Presiden Soeharto. Orde Baru sering dikaitkan dengan kekuasaan otoriter dan militeristik di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan baiklah, kita akan memasuki pada bagian kelima yaitu bagian terakhir tentang mengenai era reformasi. Era reformasi adalah periode setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 ditandai dengan dimulainya upaya untuk melakukan perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Era ini merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat untuk lebih banyak transparansi
demokrasi, dan keadilan setelah pemerintahan otoriter di bawah Soeharto. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Dan saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.